Dedi Mulyadi. Selamat malam Kang Dedi. Selamat malam, Sampurasun. Terima kasih sudah hadir. Politisi karir, pernah di DPRD, 2 kali jadi bupati, di Golkar juga pegang kekuasaan. Apa kira-kira yang akan beda nanti di Senayan dengan pengalaman karir politik yang sudah panjang? Ya, yang beda di Senayan adalah persiapan diri saya menghadapi sebuah dunia yang tidak saya alami, yaitu dunia ruangan yang AC-nya katanya sangat dingin. Karena saya selama ini bekerja di lapangan, rumah saya tidak pakai AC, ruang kerja saya tidak pakai AC. Dan saya orang yang sangat anti terhadap sesuatu yang dibuat-buat. Jadi seneng yang alami. Jadi hal yang saya siapin hari ini adalah menyiapkan mental saya menghadapi serbuan angin yang tidak bisa saya tolak apapun. Itu angin. Mental dan mantel kata Kade. Tapi saatnya disponsorin Pak Irwan Hidayat kayaknya ini. Tapi yang jelas pertarungan elitnya juga akan lebih kencang dong? Atau sudah biasa juga itu? Ya, kita kan kalau persoalan bertarung, berargumentasi, kemudian membangun gagasan-gagasan tentang Indonesia, itu sudah biasa kita. Kemudian bergaul dengan dunia politisi kan dunia kita dalam keseharian. Bergaul dengan masyarakat juga dunia kita dalam keseharian. Nah, yang paling harus kita siapkan adalah mentality. Mentality kita untuk gagasan-gagasan kita ditolak orang, didebat orang dalam setiap saat. Karena selama ini kan jadi kepala daerah, gagasannya selalu diterima, pikiran-pikirannya oleh para pegawainya. Walaupun gagasan saya sering diserang oleh orang-orang yang tidak suka dengan pikiran dan gagasan saya yang terlalu original kesundaan. Yang jelas kalau eksekutif memang ya eksekutor melakukan, legislatif itu hanya satu di antara 575 yang lain. Jadi akan memang posisinya akan jauh berbeda. Ya, saya sudah membuat rancangan untuk itu karena saya orang pekerja. Saya biasa bangun pagi jam 4:30, jam 5 udah naik sepeda, kemudian ngecek yang nyapu di jalan, kemudian keliling ke dapur-dapur rumah rakyat miskin, kemudian setelah itu saya berjalan kaki ke sawah, itu dia menyiapkan itu. Setelah itu anggota DPR, saya harus banyak menyiapkan waktu di dalam ruangan, dari hotel ke hotel, kunjungan kerja ke luar daerah, mungkin ke luar negeri, naik pesawat, gitu kan. Walaupun di pesawat tidak ada kelas legislatif, adanya kelas eksekutif. Nah, tetapi setelah itu juga saya sudah membuat rancangan bahwa Jumat, Sabtu, Minggu hari saya harus tetap berkunjung ke masyarakat dalam setiap saat. Itu yang membuat saya bahagia sebenarnya. Tokoh ya yang mengubah Indonesia versi majalah Tempo. Apa yang Anda ubah di Belitung Timur? Yang saya bangun itu suatu konsep bahwa sebetulnya masyarakat kita ini kasarnya nggak usah diurusin kok. Yang penting waktu dia sakit, negara jangan merampok dia. Yang penting waktu dia mau ngurus identitas, akte lahir, kartu keluarga, akte kematian, KTP, itu tidak diperes. Dan kita jadi pengawasnya. Lalu ketika anaknya pintar, kita bisa kuliahkan. Baru ada perubahan nasib. Kita harus bantu sampai sertifikat. Jadi prinsipnya saya punya keyakinan. Itu. Yang terutama yang paling harus dilakukan adalah soal pendidikan dan kesehatan, jaminan. Makanya seluruh masyarakat saya asuransikan dengan PT Askes. Tapi bayar setengah harga, kita deal sama dia. Sehingga semua orang yang sakit sampai obat ditanggung. Nah, itu yang saya ubah. Itu saya bikin sistem itu. Anda kemudian mencalonkan diri untuk menjadi gubernur. Bahkan untuk itu Anda mundur dari bupati sebelum masa jabatan ya. Tapi kemudian Anda gagal. Menurut Anda apa faktor kegagalan Anda? Jadi di negara kita ini memang yang berani nyolong, yang berani maling, yang menang kadang-kadang. Hati-hati loh Anda ngomong. Gak apa-apa, saya punya bukti. Saya punya bukti untuk itu, saya sudah bawa ke Mahkamah Agung. Nah, sebetulnya tadi saya belum pernah rencana mau nyalon gubernur. Nah, gubernur yang lama, saya sudah janji dengan dia, saya baru akan nyalon itu 2012. Nah, dia sudah setuju, kenapa saya pengen kerja sama dengan gubernur? Saya punya angan-angan, saya temukan orang tua, kalau punya pensiun 150.000, orang-orang miskin, dia numpang makan di rumahnya, tapi kan dia punya bergaul, dia ingin ngopi, rokok. Kalau dia punya 5.000 sehari, dia ada harga diri orang tua, nggak perlu ngemis sama anak cucunya. Nah, saya hitung, kalau 1 juta orang, semua punya asuransi, saya bisa kasih pensiun 150.000 tiap bulan. Sehingga Provinsi Bangka Belitung akan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang ada pensiun. Bukan BRT minjam duit luar negeri. Anda nyindir siapa nih ya? Terserah. Tapi yang jelas, itu fakta. Saya tidak setuju. BRT bukan seperti itu caranya. Kita terkenal gotong royong. Kita bisa sumbang 10.000, uang orang yang tidak sakit untuk yang sakit.
Uang orang yang mati duluan, itu bantu orang yang masih hidup. Itu dasar pensiun. Nah, gubernur yang lama sudah oke sama saya. Tapi sayang dirancang, dia jatuh dengan kerusuhan 5 Oktober 2006. Begitu jatuh, gubernur sekarang diproyeksikan akan menang. Ini mantan Bupati Bangka. Nah, kita udah tahu lah apa yang dia kerjakan gitu. Nah, saya tawarkan kepada beliau, bisa nggak Pak bikin sistem pensiun ini? Beliau tolak. Beliau maunya sistem jaminan kesehatan sepintu sedulang, yang taruh duit di dinas kesehatan, rumah sakit udah berobat baru nagih. Itu terjadi sekarang. Ini dinas main, rumah sakit main, dibilang obatnya habis, nagih ke sini ada calo, yang ada calo bayar dikasih 0%. Marinda Day pakai jam kesmas. Itu sebabnya Anda... Sementara orang yang mau amputasi suruh bayar 7 juta. Anda kemudian menulis di blog Anda tentang semua aktivitas Anda, termasuk laporan keuangan. Ya. Termasuk uang saku kalau Anda ke luar negeri atau ke daerah. Ya. Nah, hal ini kan tidak lazim dan itu menyusahkan teman-teman Anda yang tanda kutip memarkup atau main-main dengan anggaran. Lihat laporan keuangan Anda dipublikasikan. Itu sebetulnya bukan mempersulit. Mereka mempersulit diri sendiri. Ini ada undang-undang keterbukaan informasi publik. Jadi itu ada undang-undangnya. Namanya keterbukaan informasi publik. Publik harus tahu APBD pakai kemana. Lalu itu ada tatib DPR yang mewajibkan kami mempertanggungjawabkan kepada rakyat. Sekarang kalau saya mau tanya, apa sebenarnya tujuan hidup Anda sih? Ini memang satu dari kecil, akhirnya kebentuk ya. Orang bilang udah gaya hidup gitu. Jadi itu saya nggak bisa jelaskan gimana, tapi ya mungkin ya pengaruh dari kecil, pengaruh kita punya keyakinan, ini mempengaruhi kita akhirnya. Nah, jadi tujuan hidup saya ngapa? Saya juga nggak tahu kan, namanya juga manusia kan. Yang penting kita bisa berbuat sebaik mungkin untuk orang. Nah, saya sebagai warga negara, saya katakan, saya mau mewujudkan keadilan sosial, bukan bantuan sosial, nggak sanggup saya. Dan kita bagaimana menjadi pemerintah, melakukan distribusi kekayaan negara ini untuk kemakmuran rakyat kita. Anda terkesan melawan arus, Anda yakin Anda akan berhasil? Saya yakin di Indonesia masih ada jutaan anak-anak muda, yang tua maupun siapapun, golongan agama apapun, yang punya hati yang lebih gila dari saya mungkin untuk berjuang untuk ini. Tapi saya selalu katakan pasti banyak, cuma saya belum ketemu. Kalau udah ketemu pasti kita sama-sama bisa lakukan. Lagi pula ikan yang mahal kan ikan salmon kan. Artinya apa? Kalau ikannya ikutin arus namanya ikan mati. Ya dong. Kalau ikan yang lawan arus kan ikan hidup. Kalau mau jadi ikan mahal, lawan arus, terbangin arus. Itu namanya ikan salmon. Dan Anda adalah ikan salmon. Baik, tahun 2005 ya, Anda menarik perhatian banyak orang pada saat pelantikan sebagai Bupati Belitung Timur. Karena banyak orang bilang, loh, kok ada orang Tionghoa jadi Bupati? Apa reaksi pertama orang ketika tahu Anda jadi Bupati? Ya, orang pikir nggak mungkin ya, karena di sana kan 93% masyarakat Muslim. Jadi setelah hitungannya nggak mungkin Muslim itu mau memilih turunan Tionghoa, dan apalagi saya Kristen. Jadi katanya double sial nih, nggak mungkin gitu, secara politik ya. Tapi saya katakan masyarakat kita lebih cerdas gitu loh. Banyak ditanya, kenapa pilih Basuki? Jadi masyarakat sana 93% Muslim bilang, Basuki itulah Islam, cuma dia belum dapat hidayah jadi Muslim. Tapi boleh tahu apa yang mendorong Anda untuk mencalonkan diri jadi bupati waktu itu ya? Ya, tentu pengaruh papa saya. Papa saya meninggal tahun 97. Papa saya selalu katakan, kalau kita bantu orang miskin dengan bantuan sosial 1 miliar saja, kita bagi dulu UMR 4 ribuan, 500 ribu, hanya untuk 2.000 keluarga, tidak cukup. Jadi papa saya selalu katakan, ada beda antara bantuan sosial dan keadilan sosial. Kalau bantuan sosial itu seperti ini, kalau tiap kali orang datang ke sini digebukin, lalu Pak Andi bantu, ngobatin, kasih duit, itu namanya bantuan sosial. Jadi kalau Pak Andi menjamin siapapun yang datang ke sini tidak digebukin lagi, tidak ada yang digebukin, itu namanya keadilan sosial. Makanya sila kelima kita tuh bukan bantuan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi keadilan sosial. Waktu pemilihan dan Anda menang sebagai bupati, berapa persen suara yang Anda dapatkan? 37,2%. Berbanding yang kedua? 22 mereka.
Nah, apa betul waktu itu biaya kampanye Anda hanya 500 juta? Sementara kita tahu untuk ikut pilkada itu puluhan miliar, ratusan miliar, karena kan banyak orang yang harus dibayar untuk supaya memilih Anda. Saya nggak pakai kampanye, karena kalau gunakan kampanye kasih baju kaos ya nggak cukup duitnya. Saya hanya sediakan bakpao, orang datang ke rumah setengah 8 malam. Lalu kita modalnya ya stiker, gantungan kunci, kalender, lalu... Karena sudah ada plan untuk tetap berada di tengah-tengah masyarakat. Bukan sudah ada plan, memang harus. Harus. Kang, saya ingat nih, kan Ketua DPRD di Jawa Barat juga. Ketua DPD Golkar Provinsi Ketua Jawa DPD Golkar Provinsi Jawa Barat. Ada yang menarik ketika kemudian Kang Deddy sempat bilang ada persyaratan nyentrik terkait penjaringan caleg. Tidak boleh menceraikan istri setelah terpilih tanpa alasan yang kuat. Tidak boleh nambah istri tanpa persetujuan istri tua. Ya, betul itu. Jadi ini juga komitmen. Komitmen. Kenapa sampai harus tidak boleh poligami anggota DPR? Ya, tapi nggak mau nyebut ya. Saya ini kan gaul dengan teman-teman anggota legislatif, nggak usah sebutin di mana gitu kan. Saya juga pernah jadi Emang anggota kebiasaannya DPR nambah istri ya? 2 tahun. Ya, memang banyak yang tadinya baik ketika jadi DPR menjadi lupa sama istrinya. Itu sehingga saya melihat selalu ngasih tahu ke teman-teman, kamu waktu nyalon itu susah sama istri tua, kalungnya dijual. Saya bilang kan, punya sawah 3 petak aja digade. Masa udah jadi yang enak bini muda? Kamu bilang zolim. Jangankan menyayangi rakyat, menyayangi istri aja nggak bisa. Jadi itu. Cepopong kasih komentar dong, ini wajah-wajah baru DPR, ada yang pesohor, ini politisi karir udah lama, kira-kira mereka akan menghadapi apa, Cepopong sudah 5 periode di DPR, apa yang akan mereka hadapi? Mangga, sebelum menjawab, ya, pertama-tama Cepopong menyampaikan selamat kepada baik yang ngabeng-bereng di sini, Ngabeng-bereng, saudara-saudara. di sini, baik yang lagi nonton. Memberikan selamat kepada caleg terpilih itu dulu, ya kan? Nah, kemudian kedua yang ingin Cepopong sampaikan adalah anggota DPR itu dari 8 penjuru angin, baik itu ibu rumah tangga, baik itu urut bupati, baik itu tukang nyanyi, ya, dan lain-lain. Itu dari 8 penjuru angin. Tidak masalah. Itu hebatnya DPR kan begitu. Dengan catatan, ya kayaknya Cepopong ya kepada penghuni baru. Dengan catatan, begitu nanti dilantik 1 Oktober, ya, awas, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, bukan DPP, bukan Dewan Perwakilan Partai. Catat itu. Apa yang Cepopong maksud? Begitu dilantik, ya kan? Kalau kita turun, tidak ada lagi saya hanya karena warna koneng, saya hanya karena warna berem, saya hanya karena warna biru, tidak. Semua warna harus oleh kita diperjuangkan. Itu dari Cepopong. Ya, kan? Nah, soal kemampuan, tidak ada orang yang ujug-ujug pinter, tidak ada. Ya, semua itu harus bertahap. Banyak bertanya dulu, banyak melihat, banyak mendengar, ya, banyak membaca, untuk nanti banyak berbuat. Kenapa Cepopong bilang begitu? Ya kan? Cepopong katakan tadi bahwa tidak ada orang yang ujug-ujug pinter jadi anggota DPR walaupun pinter ngomong. DPR itu namanya parlemen kan? Parlemen. Ya. Parlemen itu dari parle. Parle itu adalah bicara. Jadi modal-modal pinter bicara nama sudah ada. Pastinya juga. Karena kalau tidak ada modal bicara mah nggak usah jadi anggota DPR atau karena memang parle bicara, tapi bicaranya apa? Nah, ini yang penting. Terakhir dari Cepopong, kalau sebelum lanjut. Begitu masuk, malah dari sekarang sebelum dilantik baca undang-undang tentang MD3. Ya. Itu Al-Qur'annya kalau ke Islam. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Itu dia tadi kecerdasan dari Kang Deddy Mulyadi bersama
Basuki ataupun Ahok ya teman-teman. Sama-sama mempunyai nilai intelektual ya teman-teman. Ya, kita sudah menyimak ya, sama-sama berbobot teman-teman, sama-sama belusukan teman-teman. Apakah teman-teman setuju nanti akan menjadi presiden Kang Deddy bersama Ahok? Coba nanti di komen ya teman-teman. Dan ya, kita tahu Kang Deddy ya mempunyai gaya karakteristik yang suka dengan rakyat teman-teman, gak dibuat-buat loh ini asli beliau ya, suka dengan rakyat, bukan pencitraan. Begitupun ya yang saya lihat gitu, Pak Ahok juga seperti itu ya. Mungkin teman-teman bisa menyimpulkan ya sendiri, gak usah ngikutin kata orang, kita sendiri yang melihat. Dan ya semoga Kang Deddy sehat selalu dan terus membuat Jawa Barat lebih baik lagi ya. Teman-teman juga kan lihat banyak pembangunan di mana-mana ya, alhamdulillah itu ya salah satu program Kang Deddy Mulyadi teman-teman. Semoga semuanya sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.